Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan tampaknya berbalik arah kembali ke zona merah dengan mengalami pelemahan di 0,23%. Posisi saat ini beberapa menit jelang penutupan di sesi kedua. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ratih Mustikoningsih yang merupakan financial expert ajaib. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Ratih, selamat sore. Apa kabar Ibu? Halo, selamat sore Pak Dev. Kabar baik. Terima kasih Bu Ratih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Ibu Ratih, hari ini indeks harga saham gabungan penguatannya lebih ke arah terbatas Ibu. Bahkan posisi saat ini sudah berbalik kembali ke zona merah. Sempat menjanjikan di sesi pertama mencoba mendekati ke level 6.900-an. Namun lagi-lagi indeks harga saham gabungan hari ini gagal untuk menembus ke level tersebut. Secara sahamnya tadi yang sempat menahan laju indeks harga saham gabungan adalah Brand. Hari ini terdampak aksi profit taking. Namun pelemahan terhadap Brand sudah mulai terbatas dan kondisi ini berbalik arah kepada perbankan Big Cap. BBRI hari ini melemah cukup dalam. Kemudian juga beberapa saham perbankan Big Cap lainnya juga berbalik ke zona merah. Bagaimana analisis Anda, terutama dari pasca rilis data inflasi dan juga keputusan suku bunga The Fed? Baik, terima kasih Pak Dev ya. Jadi kalau kita lihat memang market kita cenderung volatile, itu sudah bermulai ya dari bulan April, Mei, Juni ya. Secara month to date juga IHSG-nya mengalami koreksi. Jadi kalau kita bisa bilang memang marketnya cukup volatile dalam beberapa bulan terakhir ini, dan di bulan Juni juga masih cukup volatile. Kita lihat asingnya di perdagangan hari kemarin itu juga masih catatan outflow sekitar 700 miliar, dan kalau kita akumulasikan secara year to date itu sekitar 10,8 triliun rupiah. Jadi ini yang jadi penopang juga kenapa IHSG-nya mengalami koreksi ya cukup dalam secara year to date. Dan secara month to date juga untuk IHSG sendiri ini mengalami koreksi di bulan Juni ini ya sekitar 1,85% untuk pergerakan IHSG koreksinya. Jadi memang salah satu katalis negatif juga ini dari Wall Street tadi malam ya terkait dengan rilis data inflasi, walaupun memang sudah melemah di level 3,3% untuk CPI Amerika Serikat. Tapi kita lihat masih di atas targetnya Fed ya di 2%-an. Dan kemarin juga ada FOMC juga yang mention bahwa pemangkasan suku bunga di tahun 2024 ini itu direvisi dari tadinya 3 kali 25 bips untuk masing-masing pemangkasan jadi hanya 1 kali. Itu proyeksinya untuk pemangkasan suku bunga Amerika Serikat yang baru akan terjadi di akhir tahun ini. Jadi memang hal tersebut yang membuat kekhawatiran pelaku pasar, sehingga kalau kita lihat dari outflow asing juga terjadi gitu ya, baik itu baik itu per hari maupun juga secara year to date dari awal tahun. Baik, dari sisi rotasi pergerakan sektoral, kemudian juga pergerakan beberapa saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, apakah ini juga gambaran dari hal tersebut, Ibu Ratih? Kita ke perbankan Big Cap terlebih dahulu. Beberapa saham perbankan Big Cap hari ini, terutama BBRI dan BMRI, ini berbalik arah ini di menit-menit terakhir jelang penutupan di sesi kedua, melemah di atas 1%. Bahkan BBNI yang sebelumnya menjadi salah satu penopang IHSG sempat menguat di atas 1%. Di sesi pertama, posisi saat ini penguatannya lebih ke arah terbatas. Analisis Anda? Baik, jadi memang dari penyebab tadi ya kenaikan suku bunga yang cukup masif, Bank Indonesia juga suku bunga di 6,25%. Hal ini menyebabkan beberapa emiten di sektor perbankan ya, khususnya perbankan untuk BUMN, itu memang mengalami struggle di likuiditas sama di kualitas aset. Jadi itu yang menyebabkan kalau kita lihat untuk per laporan keuangan per Aprilnya itu sudah memperlihatkan secara month-on-month-nya, baik itu dari segi kita lihat bottom line-nya, misalnya kita lihat dari laba bersihnya itu secara month-on-month terkoreksi ya, di tengah tadi kenaikan dari cost of fund yang cukup signifikan karena likuiditas yang terbatas dan juga aset quality yang berpotensi mengalami penurunan atau perburukan gitu ya, di tengah Bank Indonesia yang cukup masif untuk naikin suku bunga dalam beberapa tahun terakhir ini ya, selama di tahun 2023 sampai di tahun 2024 untuk menstabilisasikan nilai tukar rupiah kita. Karena kalau untuk inflasi sih harusnya udah sesuai sama target Bank Indonesia ya.
Baik, langsung saja kita ke BBRI Ibu. Secara teknikal, bagaimana analisis Anda di mana di penutupan sesi kedua hari ini berbalik arah ke zona merah, bahkan melemah di atas 1%. Bahkan secara intraday-nya di sesi pertama tadi sempat menguat cukup signifikan di 4420. Bagaimana Anda melihat pembalikan arah BBRI hari ini dan juga rekomendasinya Ibu dalam jangka pendek dan juga jangka menengah? Kalau untuk BBRI, kalau kita lihat secara teknikal memang belum ada potensi rebound, jadi masih akan bergerak sideways cenderung menurun ya. Jadi buat lebih rekomendasi untuk jika ingin memanfaatkan momentum untuk buy on weakness ya, mungkin bisa dicicil beli dengan porsi yang lebih dikit dulu. Karena kita melihat untuk saat ini sih harusnya masih cenderung volatile nih, kita punya nilai tukar rupiah gitu ya, hampir kan 16.300. Jadi lebih baik kalau misalnya mau memanfaatkan momentum penurunan dari saham big caps, ya untuk investasi long term bisa dengan dana yang porsinya lebih kecil terlebih dahulu. Untuk area support terdekat dari BBRI itu di area terdekatnya di 4.250 sampai 4.200, saya rasa mungkin bisa cicil beli untuk buy on weakness di level tersebut. Baik, penutupan hari ini di 4310. Melemah lebih ke arah terbatas di sesi kedua di 0,92%. Apakah Anda melihat pola pergerakan yang cukup cepat di sepanjang perdagangan hari ini? Banyak investor untuk posisi saat ini menjadikan saham-saham perbankan big cap hanya untuk trading saja, Ibu Rati. Baik, jadi memang kalau untuk saat ini tadi kita masih belum lihat bottomnya BBRI ya. Secara teknikal pun ini masih belum kelihatan bottomnya ada di mana. Karena kita lihat secara teknikal ya dari stokastiknya walaupun memang udah oversold gitu ya, udah jenuh jual, tapi masih ada potensi sideways tapi cenderung menurun. Jadi untuk saat ini tadi strateginya better buy on weakness itu buat yang mau investasi long term. Kalau misalnya mau investasi secara short term ya harus pertimbangkan untuk area resisten yang terdekat gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini sih harusnya masih belum oke untuk trading jangka pendek. Oke, baik. Berlanjut kita ke BMRI, Ibu Rati. 5875 melemah di 0,84%. Tadi sempat menguat atau menyentuh ke level tertingginya hari ini di 6.000 dan ikut juga menopang IHSG semakin mendekati ke 6.900-an. Analisis Anda untuk BMRI? Baik, untuk BMRI ya tadi sempat di highest-nya di 6.000. Untuk saat ini sih harga, kalau kita lihat secara teknikal, harga saham memang cenderung bearish, baik itu jangka pendek maupun juga jangka menengah. Jadi strateginya bisa sama ya, bisa wait and see, atau kalau misalnya mau buy bisa buy on weakness di level-level supportnya dengan porsi yang lebih kecil dulu nih. Di level kalau kita lihat yang terdekat di sini supportnya di 5.700. Jadi kalau misalnya mau ambil posisi untuk memanfaatkan investasi untuk long term ya bisa dengan porsi yang lebih kecil, buy on support, buy on weakness di level 5.700. Baik, analisis dari saham-saham perbankan big cap yang hari ini memberikan kontribusi terhadap pelemahan, kontribusi yang cukup besar jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Meskipun di penutupan sesi kedua penguatannya lebih ke arah terbatas, sudah di bawah 1%. Untuk BBRI melemah di 0,92%, BMRI juga melemah di 0,84%. Apakah Anda melihat posisi pelemahan lebih ke arah terbatas, para investor mencoba untuk masuk kembali, Ibu Rati, di menit-menit terakhir jelang penutupan hari ini? Baik, jadi kalau kita lihat untuk big banks ya, khususnya untuk banks BUMN, tadi kita udah bahas kenapa mengalami penurunan ya. Untuk saat ini marketnya masih wait and see gitu ya, karena ada potensi, kita belum lihat sih ke depannya ada potensi nggak di untuk Bank Indonesia naikin lagi 25 bps, sehingga kan pastinya berdampak negatif untuk emiten di sektor perbankan. Jadi bisa wait and see dulu sih. Baik, selain perbankan, infrastruktur hari ini juga ikut menjadi pemberat, Ibu Rati, ketika dari 3 perdagangan hari terakhir infrastruktur mencoba menjadi penopang dengan auto reject atas untuk saham Brand. Namun di sepanjang perdagangan hari ini Brand lebih cenderung tertekan, meskipun di penutupan sesi kedua lebih cenderung bergerak flat ini. Pelemahannya lebih ke arah terbatas. Bagaimana analisis Anda untuk Brand yang hari ini sempat tertekan ke 7.700 dan ditutup di level di atas 8.000-an di sesi kedua hari ini? Baik, untuk Brand kita melihat sih secara teknikal ya ini masih cenderung volatile. Jadi bisa wait and see juga ya, walaupun memang udah ada rebound nih dalam beberapa hari terakhir ya di minggu ini, khususnya dari saham Brand setelah ARB dalam beberapa minggu lalu ya. Jadi di minggu ini udah mulai rebound. Tapi apakah menarik ya, kalau menurut saya bisa wait and see juga untuk saham Brand. Jadi bisa pertimbangkan kalau kita lihat dari secara teknikal memang belum ada konfirmasi reversal ya dari fase bearish-nya Brand dalam jangka pendek. Jadi bisa wait and see, pertimbangkan area support di 7.250,
area resisten terdekat untuk ada konfirmasi reversal di MA20-nya di 8.800. Baik, dari brand kita bergeser ke Telkom, Ibu, masih dari infrastruktur. Telkom juga hari ini ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, melemah cukup dalam di 2,74% di 2840. Dan kebetulan Ibu Rati sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, saya akan coba bacakan. Pertanyaannya ini dari Bapak Victor sepertinya dari Malang. Telkom turun terus, apakah sudah bisa masuk, sebaiknya di harga berapa? Analisis Anda untuk Telkom. Baik, jadi kalau misalnya memang saat ini ya marketnya cenderung volatile, jadi bisa manfaatkan jika ingin buy ya saham-saham big caps yang lagi koreksi, mungkin bisa memanfaatkan untuk buy on weakness aja, tunggu di area support. Nah untuk Telkom ini kebetulan udah dekat-dekat di area supportnya di 2.800 ya 2.750. Jadi kalau misalnya mau buy bisa spekulasi buy di area supportnya di 2750 sampai di area 2.800. Untuk saat ini sih secara teknikal belum ada potensi reversal, jadi masih cenderung bearish. Jika ingin memanfaatkan untuk buy on weakness ya bisa pertimbangkan tadi area-area supportnya, spekulasi buy di area-area supportnya juga bisa di 2750 sampai di 2.800. Harusnya masih akan ke level tersebut. Baik, penutupan hari ini di 2840, melemah di 2,74%. Bagaimana Anda melihat untuk jangka menengah arah saham Telkom akan kemana dengan posisi pelemahan yang sudah cukup dalam terjadi, Ibu Rati? Kalau untuk Telkom memang turunnya udah cukup dalam ya karena ada sentimen negatif ya dari Starlink dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dengan market share Telkom yang punya subscriber 150 juta, harusnya itu nggak gampang untuk di-replace. Jadi kalau kita lihat secara teknikal nih sebenarnya udah dekat-dekat area support di tahun 2020, di tahun 2020 ya di saat pandemi. Itu di level 2.600-an untuk harga saham Telkom di saat tahun tersebut. Jadi tadi bisa lakukan untuk buy on weakness, cicil beli dengan porsi yang kecil dulu. Okay. Jadi intinya tadi buy on weakness di level supportnya untuk Telkom di 2750, 2800 bisa dicicil beli di level tersebut. Baik, analisis untuk Telkom yang hari ini ikut menjadi pemberat indeks harga saham gabungan dan sekaligus tadi menjawab pertanyaan Bapak Victor dari Malang.